Sahabat ini menanyakan, "Aina abi?" Di mana bapak saya? Nabi menjawab, "Bapakmu di dalam neraka." Gedanya lam, ya hadra Pak Nabi. Maka pertanyaan ini sehingga terjadi persoalan dalam masyarakat. Sesuatu yang tidak harus ditanya kemudian ditanya, jadi polemik di dalam masyarakat. Itanya gak buat gara-gara masalah ya Nabi pu dalam surga, pu dalam neraka. Mak Nabi pu dalam surga, pu dalam neraka. Jino be tak jawab pu dalam surga atau dalam neraka. Tak balik tanya, hoile ya hadron dalam surga, pu dalam neraka. Wate tak tanya ya hadron dalam surga, pu dalam neraka. Tepai hati ni. Munya tepai hati pula mati Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innama ahlakal ladzina man qablakum. Orang-orang sebelum kalian itu dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, kathratu masailihim, karena banyak tanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka banyak berdebat dengan nabi-nabi mereka. Maknanya apa? Kalau sudah dilarang, jangan tanya kenapa dilarang. Kalau sudah diperintahkan, laksanakan semampunya, jangan banyak tanya. Ustaz, pakan le gedanya hang gebi jeb khamar. Tengku, pakan le urang bak uragam hang gebi pakai me. Tengku, pakan nyo gepa hargam. Pakan nyo ge yuwa, pakan je ge tham, nyam mana payah le that tanyang bak le gedanya. Hang gebi le that, hang gebi le that tanyang. Ketika di pesantren dikatakan jangan merokok, jangan pacaran, enggak usah ditanya kenapa Ustaz enggak boleh merokok, kenapa Ustaz enggak boleh pacaran, kenapa Ustaz enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh bicara bahasa selain bahasa Arab dan Inggris. Enggak usah tanya, jalankan. Kenapa? Banyak orang yang bertanya, kemudian bertanya itu bukan karena dasar keimanan, tapi hana perlepu buat. Tatakot lu tatanyang mutamah buat. Contoh Bani Israel, ketika mereka diperintahkan oleh Nabi Musa menyembelih seekor sapi betina, banyak tanya mereka karena membunuh seseorang, kemudian untuk mengkisasnya itu harus menyembelih sapi. Mereka bukan melaksanakannya, tetapi letat itu yang wahai Nabi Musa, netanyang batuhan ron, lemonya yang kiban. Apakah lemo yang got badan dan sebagainya, warna aja kiban. Safra ufaqi'ul launuha tasurrun nadhirin, warnanya kuning keemasan, senang orang melihatnya. Tapi lemonya hihi mendum. Mana lemo yang hanahi yang kembar? Lemo je kembar mendum, beda warna tak kan? Nyamban Bani Israel, sehingga Allah memberatkan sebuah perintah gara-gara mereka banyak tanya. Gara-gara mereka banyak tanya. Seorang sahabat ketika Rasulullah mengatakan tentang kewajiban haji, ya, Rasulullah mengatakan kepada mereka, bersabda kepada mereka, ya, laksanakanlah ibadah haji. Ya ayuhan nas, qad faradallahu ta'ala alaikumul hajj fahajju. Wahai orang-orang, sudah difardukan kepada kalian haji, maka berhajilah. Seseorang datang, kemudian dia bertanya, akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi diam, enggak langsung menjawab. Artinya kalau Nabi sudah diam, berarti itu bukan sebuah hal yang disukai oleh Nabi. Dia tanya kembali sampai beberapa kali, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau qultu, seandainya saya katakan na'am, iya setiap tahun, la wajabat wa lamastata'tum." Kemudian diwajibkan, puput. Masa seandainya longkun nya tiap tahun, kemudian gepu wajib oleh Allah tiap tahun, kapuput. Ini karena banyak
banyak tanya. Terkadang orang-orang yang menuntut ilmu hari ini menanyakan sesuatu yang tidak penting. Ya, menanyakan sesuatu yang tidak penting. Ini mungkin jadi pelajaran bagi kita, ya, bagi yang menuntut ilmu, yang di pesantren, yang hadir di majelis taklim, sampaikan. Rasulullah pernah pada suatu ketika beliau keluar dan muka beliau itu memerah, marah. Beliau marah. Hatta sa'idal mimbar, kemudian beliau naik ke atas mimbar. Faqama ilaihi rajulun, kemudian seseorang datang menanyakan kepadanya, "Aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Apa jawab Nabi? "Abuka finnar." Bapakmu dalam neraka. Sehingga hadis ini banyak diangkat oleh orang-orang yang terkadang tidak penting. Putar dan yang yah dan nyokahan memang kagem iman, doakan agar mereka masuk ke dalam syurga. Itu saja. Belajar, hafal Al-Quran, berdoa kepada orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah agar diberikan syurga oleh Allah. Sahabat ini menanyakan, "Aina abi?" Di mana bapak saya? Nabi menjawab, "Bapakmu di dalam neraka." Gedanya lam, ya hadran Pak Nabi. Maka pertanyaan ini sehingga terjadi persoalan dalam masyarakat. Sesuatu yang tidak harus ditanya kemudian ditanya, jadi polemik di dalam masyarakat. Itanya gak buat gara-gara masalah ya Nabi pu dalam surga, pu dalam neraka. Mak Nabi pu dalam syurga, pu dalam neraka. Jino be tak jawab pu dalam syurga atau dalam neraka. Tak balik tanya, hoile ya hadron dalam syurga pu dalam neraka. Wate tak tanya ya hadron dalam syurga pu dalam neraka. Tepai hati ni. Munya tepai hati pu dalam mati Nabi. Maka ada orang-orang yang hansep buat, ya tanyang nyo, ya tanyang je, ya tanyang ya pegah ya Nabi dalam neraka, mak Nabi dalam neraka. Memang je kalau nak tahu neraka nak merumpak. Tidak penting. Yang kita tanyakan adalah hal-hal yang berfaedah bagi kita, bagian daripada keabsahan cara kita beribadah. Tengku wate takbiratul ihram, kemudian le katanya nama gerak anggota tubuh lebih daripada lega, puna batu semayang, nyan yang wajib katanya. Bukan masalah yang lain. Maka Nabi marah pada saat itu. Nabi dalam kondisi marah ketika ada yang menanyakan masalah, di mana bapakmu? Di mana bapak saya? Artinya ini tidak penting untuk ditanyakan. Begitu juga orang yang banyak menanyakan, ya Rasulullah, ya, atau wahai Tengku, Pak Allah. Jawab tu Allah langit, kebancaran langit, kepanjang-panjang jujur. Imam Malik pernah ditanyakan perkara tersebut ketika dalam sebuah kajian. Datang seseorang menanyakan kepada Imam Malik, "Wahai Imam, aina Allah?" Imam Malik geiem luar biasa. Hampir 40 menit beliau diam. Beliau berkeringat. Mucerok-cerok itibit reuh ke gara-gara sabuh pertanyaan. Putra ke Imam Malik, pertanyaan tersebut bid'ah. Pertanyaan itu bid'ah. Itanya kagiu menghadap kiblat. Kiblat doa watu. Rabbana atina watu. Hanai lagi yang doa. Kiblat semayang ke deh Kaabah. Hana perlihat adanya yang pagedu Allah. Puga-pugat Allah. Nah, lagi Imam Abu Hanifah. Ya. Ada yang puga-pugat Allah, pria ke dampa. Yang kenyabut Allah. Nah. Maka sesuatu yang tidak patut untuk kita tanyakan, jangan pernah kita jadikan itu sebagai bahan untuk kita jadikan itu banyak tanya. Karena kalau sudah dilarang, tinggalkan.
Kalau sudah diperintahkan, laksanakan semampunya, jangan banyak tanya. Kenapa? Orang-orang sebelum kalian, sabda Rasulullah, itu dimusnahkan, itu dihancurkan gara-gara mereka banyak tanya dan mereka banyak membantah apa yang diperintahkan oleh Nabi mereka, sehingga mereka di bumi hanguskan. Ini persoalan. Lu tak ada temannya dia tanya ke bumi hanguskan oleh Allah. Ya, oh tegiu semayang, pakan harus semayang. Memang dia Allah perleh ke semayang katanya. Pakan harus dah puasa, laksanakan semampunya. Oh kahai dah puasa dalam keadaan sakit, wa in kuntum maridan aw ala safarin faedah. Munya sakit, munya hana mampu dalam keadaan uzur, ya udah berbuka, silahkan ganti di hari yang lain, jangan banyak tanya. Maka ini adalah adab kita di dalam menjalankan sebuah perintah dan meninggalkan sebuah larangan daripada larangan-larangan agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu setelah mendengar hadis ini, bahkan mereka tidak berani bertanya sesuatu yang tidak penting. Jadi urungnya perte sahabat punya perle temannya yang payah gepreh urung-urung Badui. Karena urung Badui lah temannya. Ya, awak Arab Badui lah temannya, awak yang tinggal dalam lungki gle deh. Gejak nyan kadang-kadang hang dejut tanya kerok le sahabat. Tapi bagaimana caranya? Lagi awak ro ni yang tuntu ilmu yang bak-bak dia. Kiban cara tanya, icukeh huruf lain. Icok rida, ipeh ngerida. Katanya gitu. Hang dejut tanya. Ya, maka ya, itulah sikap para sahabat ketika mendengarkan sebuah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Islam kalau sudah melarang sesuatu, maka sikap kita bukan banyak tanya tetapi tinggalkan. Karena meninggalkan suatu larangan ini sangat mudah dan semua orang mampu melakukannya. Ya, tidak perlu kekuatan untuk kita lakukan, tidak perlu kuat badan kita, kuat fisik kita, tinggalkan. Idenya cuma tinggalkan kan selesai. Dilarang berzina, jangan dekati. Dilarang merokok, jangan dekati. Dilarang narkoba, jangan dekati. Dilarang menggunakan emas, jangan dekati. Jangan beli, jangan dekati. Dilarang menggunakan sutra, jangan dekati. Ini adalah perintah. Ini adalah larangan kepada kita, tinggal kita tinggalkan saja. Kata perintah, laksanakan semampunya, jangan banyak tanya. Kalau sudah dilaksanakan, maka berdoalah kepada Allah agar diterima apa yang kita lakukan. Guyur semayang sesuai dengan syarat dan rukun, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ni terima semayang lu. Nyantai perintah kepada kita. Karena tugas sekedarnya adalah kubut sesuai syarat dan rukun, sesuai ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Maka wajib tuntut ilmu. Maka ini adalah kesimpulan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan banyak juga redaksi-redaksi yang dari Imam Muslim secara lebih khusus, ya, dengan redaksi yang mungkin berbeda tetapi tujuan yang sama. Dan yang terakhir, Islam ini ya sangat mudah bagi kita untuk menjalankan sesuai dengan perintah dan meninggalkan sesuai dengan larangan. Jadi jangan memberat-beratkan diri sendiri, apalagi memberatkan orang lain di dalam sebuah perkara atau di dalam sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semampu kita, tambahlah amalan-amalan yang wajib dengan ibadah-ibadah yang sunnah, dan yang sunnah itu juga semampu kita. Ya. Bahkan dikatakan apabila kita tidak mampu memperbanyak ibadah sunnah, falyukthirus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam meninggalkan larangan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.